kembali lagi untuk membahas buku kuning Chang'e. Mulai start dari nomor 31, 32, 33, 34, 35. Sini lebih mulai masuk lebih dalam lagi soal Tao Ying Su nih. Nah, menariknya di sini. Coba Wing, mulai 31 nih. Yuk nomor 31 ya. Apakah yang dinamakan Tao Ying Su? Tao Ying Su adalah ilmu dalam agama Tao yang sudah beberapa ribu tahun lamanya. Gunanya untuk mengatur kesehatan hingga mencapai jalan untuk menghambat proses penuaan dan satu-satunya jalan yang tepat untuk Xiu Tao. Ini menarik bisa ya. Terutama buat cewek kan nggak ada yang mau tua kan. Maunya awet muda semua. Iya, jadi Tao Ying Su itu sebenarnya kan satu paduan ya, gitu loh. Ya, cara memandu ya untuk kita belajar Tao, gitu loh. Nah, di dalam proses belajar Tao mau tidak mau kan Tao itu kan bercerita tentang realita, ya toh. Nah, realita ini kan pasti harus dimulai dari realita hidup, ya toh, gitu loh. Nah, mau tidak mau kan yang paling pokok apa? Kesehatan, ya toh. Gitu loh, kesehatan adalah satu yang paling berharga, gitu loh. Makanya itu di dalam Tao Ying Su ini kesehatan itu kan yang dijaga, ya toh, supaya apa proses penuaannya ini diperlambat. Gitu loh. Semua orang secara realita kan, secara taunya realitanya itu adalah orang itu pasti dari lahir itu pasti akan menua kan, itu sudah nggak bisa dipungkirin ya, itu namanya alamnya, hukum alamnya tuh seperti itu. Cuman bagaimana kita mencari cara atau menjalankan cara-cara itu supaya bagaimana kemudaan ini tuh bisa lebih dipertahankan lebih lama, lumayan gitu loh. Nggak, kalau misalnya orang awam umur 60 itu sudah bongkok-bongkok, udah sakit kanan sakit kiri. Nah, sedangkan kalau yang belajar Tao Ying Su ini umur 70-80 masih sehat, masih seger. Nah, itu bagaimana caranya? Itu salah satunya ya dengan belajarlah Tao Ying Su ini, gitu loh. Tuh, karena di dalamnya itu banyak cara-cara. Ya, ada Qigongnya banyak. Ya, mungkin nanti ada penjelasannya. Iya, itu lebih dalam lagi ya. Iya. Langsung Kita berikutnya aja ya, nomor 32 ya. Faknya atau cara Tao itu apa, Su-nya itu apa, Kong-nya itu apa. Nah, ini kan dijelaskan Fa, kemudian Su-nya sama Kong-nya. Faknya Tao adalah Chen Tao Wu Sang Ta Fa, cara yang tertinggi, benar dan tidak ada taranya. Su-nya adalah Tao Ying Su, ilmu pemandu. Kong-nya adalah Tai Sang Shen Gong dan Qi Gong. Ini adalah ilmu kedewaan Tai Sang dan ilmu pernapasan. Nah, makanya itu kan di dalam Tao Ying Su ini ada cara-caranya berlatih raga, gitu. Habis berlatih raga, kemudian kita berlanjut untuk berlatih pernapasan. Apalagi kondisi sekarang ini ada COVID-19 ini kan napas ini penting, gitu. Pernapasan ini harus bagus, gitu loh. Nah, berlanjut lagi adalah meditasi untuk memperkuat penghuni raga ini, sukmanya. Nah, ini lengkap di dalam ilmu Tao Ying Su pemandu ini, gitu loh. Itu. Ini mungkin Chen Tao Wu Sang Ta Fa ini. Nah, iya, kalau itu kan mau lebih mendalam ya, gitu loh. Jadi Chen Tao ini kan Tao yang asli yang benar, gitu loh, ya toh. Nah, Wu Sang Ta Fa ini kan satu cara yang begitu hebatnya, tiada tara, tidak bisa ditandingin lagi dengan yang lain, gitu loh. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau kamu sudah menjalani Tao itu dengan cara yang maksudnya dengan benar, Chen Tao itu dengan benar, dengan lurus, dengan baik, itu nanti kan kamu akan memperoleh suatu kekuatan yang Wu Sang Ta Fa itu yang tiada bandingnya. Karena kita sudah memahami Tao yang besar. Ya, menjadi satu dengan alamnya ini. Ini nanti
dalam sekali. Dalam sekali itu. Nanti Nggak untuk bisa jangan ya. untuk episode berikutnya aja. Yang khusus saja untuk internal aja sulit untuk dipahami. Internalnya sulit itu Iya. ya. Oke. Berarti harus japri. Nggak harus menjalani sendiri dulu. Menjalani Bisa sendiri berpuluh dulu ya. tahun. Sampai mengerti, sampai mungkin dia ngalami, baru kalau kita jelaskan dia ngerti. Kalau enggak nggak masuk ya. hanya istilah yang ngerti. Oh, istilah. Misalnya Pak itu apa, Kong itu apa, Su itu apa, gitu. Oh, Cuma istilah, istilah doang. jadi pengertian istilah akhirnya kayak kamus. Berarti ini harus jam terbangnya harus tinggi dulu. Iya. Kalau gitu dilanjut aja. Dilanjut dulu ya. Ya. Oke. Ya. Nomor 33 nomor ya. 33. Tau sudah berapa tahun lamanya berada? Jika dihitung mulai dari Wangti, sudah ada kira-kira 5.000 tahun. Jika dihitung mulai dari Lao Tzu, sudah ada kira-kira 2.450 tahun. Nah ini pertama kali Tao itu dicetuskan kemudian dipopulerkan. Gitu. Mungkin tercatat dalam sejarah ya. Ya, Kalau betul. sebelumnya kan mungkin sebelum Wangti mungkin nggak Ada, tapi tercatat. mungkin tidak Nggak tercatat ya. Gitu. Oh, Ya. mungkin, gitu. Jadi Gitu. kalau dihitung dari Wangti ya segitu. 500-5.000 tahunan, gitu. Nah, sedangkan yang mempopulerkan sampai sekarang Menjadi agama. begitu populernya karena adanya buku Tao Te Ching itu ya Lao Tzu ini, ya Tao, gitu loh. Nah, Yang itu membuat 2400. Tao itu menjadi agama yaitu Cang Tao Cang Tao itu. Lin. Ya. Di perkembangannya begitu ya. Ya. Itu Lanjut aja ya. Nomor 34. Mengapa orang-orang yang sembahyang ke kelenteng semuanya tahu? Sebab menurut kitab suci I Wang Ching, ya Busa ialah Buddha, dewa-dewa adalah Tao, maka semuanya adalah termasuk Tao. Harus saling menghormati, saling membantu, menyebar luaskan Tao, kedewaan atau ketuhanan, semuanya sembahyang Tian Gong I Wang Tati atau Tuhan. Ya ini hanya sekedar sedikit penjelasan saja, ya toh, gitu loh, bahwa apa itu di sini kan tentang yang sembahyang ke kelenteng, gitu. Kalau kita lihat yang tancap hiu itu orang tahu. Pokoknya masuk ke kelenteng kita lihat dia tancap hiu itu orang tahu, ada yang lain, gitu loh. Oh, maksudnya itu ya. Karena sejarah dan politik menjadikan rancu gitu aja. Kadang-kadang kan Makanya sebenarnya apa ya, kayak saudara gitu loh. Kenapa harus menjadi rancu dan berantem? Harusnya kan nggak apa-apa, saling menghormati, sama-sama mengajarkan kebaikan, kok kenapa harus begitu? karena pola pikir manusia yang salah. Iya. Karena adanya pikiran inilah yang menjadikan rancu. Gitu. Terus lanjut yuk. Tao kelenteng asal mulanya dari mana? Asal mulanya dari negara tertua di dunia, Tiongkok. Ya, gitu loh. Ya, toh. Kalau kita perhatikan Tiongkok ini kan apa ya? Saya pernah baca itu ya tentang animisme, ya, toh, menyembah leluhur, ya. Tentang menyembah leluhur itu aja sudah 12.000 tahun yang lalu. Bayangkan, wah lama, saya sampai bingung. Itu yang apa? Mungkin dicari bukti-buktinya, artefaknya itu 12.000 tahun yang lalu menyembah leluhur. Ya, nah ini kan menyembah leluhur itu kan pasti berhubungan dengan apa sosok-sosok tampilan segala macam ini kan, roh-roh tampilan ini kan, itu aja 12.000 tahun yang lalu. Bayangkan kan, wah lama. Padahal kalau kita mau lihat lagi meneliti, kalau kita lihat di Discovery Channel gitu loh, bagaimana manusia itu menyebar, gitu, itu ternyata kan manusia sendiri mulai menyebar dari originalnya, gitu, itu 125.000 tahun yang lalu Dari aslinya. gila ya. Kalau kita memahami tentang menyembah nenek moyang itu 12.000 tahun dibandingkan dengan manusia mulai melakukan perjalanan nomaden ini keluar dari wilayah aslinya itu
120 tahun yang lalu, 120.000 tahun yang lalu. Wah, lama. Jauh sekali. Jauh sekali loh, itu. Perkembangan pikiran, perkembangan jauh pengertian itu waktu itu belum ada, tapi sudah berani keluar nikah ya, berarti Iya. sudah lumayan dia sudah mulai berpikir gitu. Oke, ini nggak terasa ini sudah 5 pertanyaan habis Nah, ini. 35 ini sudah habis. Dari sini untuk episode ini perjalanan spiritual talk datang disenangi Perniagaan ini.